Kami dari kelas 9 akan mempresentasikan ilmu yang telah kami pelajari, yakni ilmu mustalah hadis. Munculnya ilmu mustalah hadis dalam perkembangannya. Dalam ayat Al-Quran dan hadis terdapat prinsip dalam menguntit berita, tata cara menjaganya, serta teliti dalam menyampaikannya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang berarti, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Dalam upaya melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW, para sahabat telah menetapkan hal-hal yang menyangkut penyampaian suatu berita dan penerimaannya, terutama jika mereka meragukan kejujuran si pembawa berita. Berdasarkan hal itu, dikatakan pada awalnya mereka tidak pernah menanyakan tentang istad. Namun setelah terjadi peristiwa fitnah, maka mereka berkata, sebutkanlah kepada kami orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu adalah ahli sunnah, maka mereka ambil hadisnya. Dan jika orang-orang yang meriwayatkan hadis itu adalah ahli bidah, mereka tidak mengambil hadisnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu riwayat tidak boleh diterima kecuali diketahui sanadnya. Karena itu muncullah ilmu al-jar wa at-ta'dil yang membahas terkait perawi, pengetahuan tentang sanad muttasil atau bersambung dan munqati atau terputus, dan pengetahuan tentang cacat-cacat tersembunyi. Kemudian muncul pembahasan terkait para perawi, meskipun sangat sedikit karena masih sedikitnya para perawi yang tercela pada masa-masa awal. Kemudian para ulama dalam bidang ini semakin banyak, sehingga muncul berbagai cabang ilmu dalam disiplin ilmu hadis yang berhubungan dengan hadis, baik dari aspek kedobitannya, tata cara menerima dan menyampaikannya, pengetahuan tentang hadis-hadis nasikh dan mansukh, yang gharib dan selainnya. Semua itu disampaikan oleh para ulama secara lisan. Kemudian perkara ini semakin berkembang sehingga ilmu-ilmu hadis ditulis dan dibukukan, namun masih berserakan di berbagai tempat dalam kitab-kitab yang bercampur dengan ilmu lainnya seperti ilmu usul, fikih, dan ilmu hadis seperti kitab Ar-Risalah dan karya Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya ilmu-ilmu itu semakin matang dan mencapai puncaknya dan memiliki istilah tersendiri dan terpisah dari ilmu-ilmu lainnya.